Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rizwan Ruki dari kelompok 5 BPIF akan mempresentasikan mengenai perbedaan mendasar antara perangkat pembelajaran lama kita yaitu kurikulum 2013 dengan perangkat baru yang kita gunakan saat ini yaitu belajar kurikulum merdeka. Presentasi ini disusun berdasarkan makalah yang telah dibuat oleh kelompok 5 sebelumnya. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Perbedaan filosofi mendasar. Pertama, kita akan lihat dari fondasinya, yaitu filosofi dasar. Di sebelah kiri ada RPP Kurikulum 2013. Pendekatannya sangat kental dengan basis kompetensi dengan pendekatan saintifik atau yang kita kenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi atau menalar dan mengomunikasikan. Fokusnya seringkali memisahkan antara sikap pengetahuan dan keterampilan secara tegas. Sifat dokumennya cenderung administratif, kaku, dan harus beragam mengikuti silabus nasional. Sedangkan di sebelah kanan ada modul ajar kurikulum merdeka yang membawa semangat merdeka belajar. Pendekatannya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Fokus utamanya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Sifatnya jauh lebih fleksibel, yaitu guru memberikan kreativitas untuk menghadapi tantangan materi yang akan dipelajari dan tidak lagi kaku seperti dulu. Acuan kita bukan lagi silabus, melainkan capaian pembelajaran atau yang biasa disebut dengan CP dan alur tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan ATP. Selanjutnya, mari kita bedah struktur dan komponen dokumennya. RPP. Pada RPP Kurikulum 13 sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016, kita terbiasa dengan 7 komponen baku mulai dari identitas sekolah, KI atau kompetensi inti, dan KD kompetensi dasar, sehingga hingga penilaian strukturnya sangat prosedural. Berbeda dengan modul ajar kurikulum merdeka, di sini komponennya dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama ada informasi umum seperti identitas dan target siswa. Yang kedua ada komponen inti. Nah, ini letak perbedaannya. Di Kurmer kita mengenal adanya pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Nomor 3 ada lampiran. Poin kuncinya adalah modul ajar mewajibkan adanya pertanyaan pemantik. Tujuannya agar siswa tidak hanya menerima materi tetapi terpancing rasa ingin tahu sejak awal pembelajaran dimulai. Selanjutnya ada visual contoh dokumen. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, silakan perhatikan slide ini. Di sisi kiri adalah contoh RPP Kurikulum 13. Anda lihat formatnya yang sangat terstruktur, yang dengan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar KD yang dijabarkan secara formal. Format ini seringkali membuat guru terpaku pada administrasi kolom-kolom tersebut. Bandingkan dengan sisi kanan, yaitu ada modul ajar kurikulum merdeka. Tampilannya lebih naratif dan informatif. Di situ tertera informasi umum dan kompetensi awal. Dokumen ini dirancang bukan hanya untuk sebagai administrasi, tetapi sebagai panduan jalan atau roadmap bagi guru untuk memandu siswa mencapai pemahaman yang mendalam. Selanjutnya ada transformasi penilaian atau yang biasa disebut dengan asesmen. Salah satu perubahan terbesar pada sistem penilaian atau asesmen di era RPP K13. Penilaian seringkali terpisah tegas. Kita punya nilai sikap sendiri, sikap pengetahuan sendiri, dan keterampilan sendiri. Dan jujur saja, kecenderungan seringkali berat di hasil akhir atau sumatif. Jadi di kurikulum 13 sendiri lebih condong ke akhir atau yang biasa disebut dengan ujian akhir semester. Di kurikulum merdeka, asesmen bersifat holistik dan berkelanjutan, tidak dipisah-pisah secara kaku. Kita mengenal 3 jenis asesmen utama, yaitu pertama ada diagnostik. Dilakukan di awal untuk memetakan kesiapan siswa agar guru bisa mengajar sesuai level dari siswa tersebut. Yang kedua ada asesmen formatif. Dilakukan secara proses belajar untuk perbaikan siswa. Yang ketiga atau sumatif, dilakukan di akhir untuk evaluasi ketercapaian. Apakah CP atau ATP kita sudah tersampaikan
Jadi, penilaian bukan hanya soal angka di rapor, tapi alat untuk memperbaiki cara mengajar. Ada dampak penggunaan modul ajar. Lalu, apa dampaknya jika kita beralih menggunakan modul ajar? Ada 3 dampak positif utama, yaitu yang pertama ada keterlibatan siswa. Pembelajaran menjadi lebih relevan dengan metode seperti ini, project based learning atau yang biasa disebut dengan PBL. Materi yang diajarkan adalah materi yang esensial atau mendalam, bukan sekedar hafalan melainkan pemahaman terkait pembelajaran. Kedua, otonomi guru meningkat. Guru naik kelas dari sekedar admin pelaksana kurikulum menjadi desainer pembelajaran. Guru bebas berinovasi menyesuaikan konsep kelasnya. Yang ketiga ada penguatan karakter atau yang disebut dengan prima. Karakter tidak hanya didiskusikan diam-diam, tapi ada wadah eksplisit-nya melalui proyek penguatan profil Pancasila atau P5 untuk membentuk moral dan kinerja siswa. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah perubahan dari RPP K13 ke modul ajar kurikulum merdeka bukan sekedar pergantian format dokumen administrasi atau ganti istilah saja. Ini adalah sebuah transformasi mindset pola pikir. Kita bergeser dari fokus yang apa yang harusnya saya ajarkan, yang sifatnya administratif atau kaku, menjadi fokus bagaimana sistem pelajaran siswa yang terbaik, yang sifatnya adaptif dan fleksibel. Inilah inti dari Merdeka Belajar, dari yang diambil dari kurikulum Merdeka sendiri. Yaitu penutupan. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai transisi pendidikan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.